Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Diah Wardani, NPM 1811070209, kelas E, semester 6, dosen pengampu Dr. Sophia Mas Ayu MA, mata kuliah Statistik Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi statistik pendidikan. Pengertian statika pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecah masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Adapun pengertian distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihannya adalah dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, atau kekurangannya, kerincian atau informasi awal menjadi hilang. Interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Tepi bawah kelas diperoleh dengan mengurangkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas, sementara tepi atas kelas diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas atas kelas. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. 1. Tentukan banyaknya kelas yang diperoleh. Kedua, tentukan rentang data. Yang ketiga, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Yang keempat, tentukan ujung bawah kelas pertama. 5. Tentukan batas bawah kelas pertama. 6. Tentukan batas atas kelas pertama. 7. Tentukan ujung atas kelas pertama. 8. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Yang selanjutnya, yang ke-9, tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan tulis atau tali. Yang ke-10, jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Ukuran pemusatan data atau sentra tendensi merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukurannya diantara adalah nilai rata-rata atau mean. Yang kedua, nilai yang sering muncul atau modus. Yang ketiga, nilai tengah atau median. Yang keempat, kuartil, desil, dan persentil. Adapun jenis-jenis data ukuran pemusatan, yang pertama, data tidak berkelompok atau tunggal. Yang kedua, data berkelompok. Ada ukuran pemusatan data tunggal, rata-rata mean yang ditunjukkan pada rumus di dalam PPT itu. Rata-rata mean data berkelompok digunakan untuk menghitung nilai ukuran-ukuran pemusatan data untuk data dengan jumlah yang banyak. Agar lebih cepat, proses penghitungan dibantu dengan membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi. Selain menggunakan nilai tengah, rata-rata hitung data sudah dikelompokkan dapat dicari dengan menggunakan rata-rata sementara, yaitu dengan mengambil nilai dengan frekuensi terbanyak dan memberi tanda Q yang ditandakan dengan rumus. Modus atau nilai yang sering muncul ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetan kelompok data. Modus data berkelompok yang seperti ditunjukkan di rumus di dalam PPT sebagai berikut.
Median nilai tengah yaitu nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Deretan data harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk data tunggal, nilai median terdiri dari data yang jumlahnya ganjil atau genap. Ukuran pemusatan data pengertiannya adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Adapun macam-macam ukurannya di antara yang lain. Yang pertama, jangkauan atau rank, simpangan rata-rata atau data berkelompok. Yang ketiga, simpangan baku atau standar deviasi, yaitu data tunggal atau data kelompok. Yang keempat, kuartil, data tunggal atau data berkelompok. Yang kelima, persentil. Yang keenam, koefisien variasi. Yang ketujuh, angka baku atau nilai standar. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. A. Data tunggal. B. Data kelompok. Simpangan baku dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut: kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Menentukan nilai kuartil data tunggal seperti rumus yang di dalam PPT. Kedua, B. Data kelompok. Persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungnya. Besarnya koefisien variasi dinyatakan dengan rumus. Angka baku digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Angka baku atau nilai standar dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Definisi populasi adalah populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi sebaran terluas. Populasi atau wilayah generalisasi yang terjadi atas subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian tertarik kesimpulannya. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, kepimpinannya, dan lain-lain. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan Presiden Y, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki Presiden Y. Definisi sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Alur pengambilan sampel. Yang pertama populasi, seterusnya sampel, yang selanjutnya sampel, yang terakhir unit eksperimen. Penentuan sampel penelitian. Syarat utama sampel representatif.
Yang kedua, responsive sampel apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Yang ketiga, yang dipengaruhi homogenitas populasi. Yang kedua, jumlah sampel yang dipilih. Yang ketiga, banyaknya karakteristik subjek. Yang keempat, adekuasitas teknik pengambilan sampel. Homogenitas populasi. Yang pertama, aspek tempat atau geografis. Yang kedua, aspek subjek. Yang ketiga, aspek sosial. Penentuan jumlah sampel yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Jumlah sampel ini ditentukan oleh desain penelitiannya. Karakteristik subjek penelitian. Yang pertama, penelitian menentukan berapa besar anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Yang kedua, besar anggota sampel penelitian tidak ditentukan besarnya populasi, tetapi oleh berapa banyak karakteristik subjek yang akan diteliti. Yang ketiga, semakin besar yang akan dihasilkan diperlukan sampel yang relatif sedikit, semakin lemah dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Teknik pengambilan sampel yaitu probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Yang kedua, non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Probability sampling adalah merupakan teknik sampling yang dilakukan pengguna konsep dan teori peluang yang dilakukan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Ciri-ciri teknik sampling ini adalah: yang pertama, pengambilan sampel secara acak. Yang kedua, semua anggota memiliki peluang yang sama menjadi sampel. Macam-macam probability sampling adalah: yang pertama, sampling acak sederhana. Yang kedua, sampling acak berstrata. Yang ketiga, sampling acak berkelompok. Simple random sampling. Yang pertama, populasi homogen. Yang kedua, pengambilan acak. Stratified random sampling yaitu proporsional. Yang kedua, disproporsional. Proporsional adalah menentukan presentasi besarnya sampel dari keseluruhan populasi. Yang kedua, menerapkan proporsi dalam pengambilan sampel bagi setiap strata. Yang kedua, disproporsional adalah penentuan sampel dilakukan tidak dengan pengambilan proporsi yang sama bagi setiap strata untuk mencapai jumlah yang sama dari masing-masing strata. Non-probability sampling adalah: yang pertama, accidental sampling, faktor kebetulan yang dijumpai peneliti. Yang kedua, kuota sampling, mengambil sampel dalam jumlah tertentu dan dianggap merefleksikan populasi. Yang ketiga, purposive sampling, pemilihan sampel sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua, kasus unik, sulit mengambil sampel. Yang ketiga, investigasi mendalam. Yang keempat, snowball sampling, menetapkan subjek yang sesuai kriteria sampel, kemudian meminta subjek tertentu untuk menunjukkan subjek lain yang sesuai kriteria sampel. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tidak bebas. Apabila beberapa variabel dependen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel dependen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen tak bebas disebut korelasi parsial. Hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja yang dapat memang merupakan hubungan yang sebab akibat
Yang kedua, dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dalam analisa korelasi, di samping mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau disebut koefisien determinasi atau koefisien penentu, juga mengukur keeratan hubungan antara variabel atau disebut koefisien korelasi. Dengan kata lain, analisa regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel-variabel dan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Yang kedua, analisa ini biasanya dipakai bersama-sama. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R, dengan koefisien determinasi dilambangkan dengan R kuadrat. Harga R bergerak antara -1 dan +1 dengan tanda negatif menyatakan adanya korelasi tak langsung atau korelasi negatif, dan tanda positif menyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif. R0 menyatakan tidak adanya hubungan linier antara variabel X dan Y. Koefisien korelasi Ring-Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang disamakan dengan R. Pasangan data hasil pengamatan X, Y kita susun merupakan urutan terbesar nilainya dalam tiap variabel. Kemudian kita bentuk selisih dengan atau beda peringkat X dengan peringkat Y yang data aslinya berpasangan. Beda ini disimbolkan dengan B, maka koefisien korelasi peringkat dihitung dengan rumus regresi linear yang digunakan untuk melihat data prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian, nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Melihat pengaruh variabel bebas atau independen variabel terikat atau dependent variabel. Berdasarkan jumlah variabel bebas, ada satu variabel bebas regresi sederhana. Ada lebih kurang satu variabel bebas regresi berganda. Berdasarkan sifat hubungan kedua variabel, berdasar sifat linier atau regresi linier, bersifat non-linier, regresi non-linier. Sekian dari penjabaran saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya jabarkan bermanfaat bagi kita semua kelak. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.